Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum 1 termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Fikriansyah dan beberapa anggota dari kelompok saya yaitu Azima Adha, Feni Helmariasari, Fitria Izati Salsabila. Baik, langsung saja kepada pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hukum termodinamika 1 yang akan dibacakan oleh Azima Adha. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama yaitu pengertian hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini berbunyi, kalor dan kerja mekanik adalah bisa saling tukar. Sesuai dengan hukum ini, maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor dan sebaliknya. Hukum ini bisa juga dinyatakan sebagai energi tidak bisa dibuat atau dimusnahkan, namun bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sesuai dengan hukum ini, energi yang diberikan oleh kalor mesti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan perolehan energi dalam karena kenaikan temperatur. Jika kalor diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan bertambah. Sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang, atau sistem tampak mengurut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan usaha dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan melakukan perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi dalam termodinamika atau disebut hukum 1 termodinamika. Sekian pengertian hukum termodinamika saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Azima. Selanjutnya yaitu rumus matematis dari hukum 1 termodinamika yang akan disampaikan oleh Feni Helmiasari. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Rumus matematis hukum 1 termodinamika ditulis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Tapi rumus itu berlaku jika sistem penyerap kalor Q dari lingkungannya dan melakukan kerja W pada lingkungannya, di mana Q adalah kalor yang masuk atau keluar sistem. Sedangkan U perubahan energi dalam dan W usaha luar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Feni. Selanjutnya proses yang terjadi dalam termodinamika 1 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pertama proses isotermik, di mana suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan, proses ini dinamakan proses isotermik karena berlangsung dalam suhu konstan. Hal ini tidak terjadi perubahan energi dalam, dan berdasarkan hukum termodinamika 1, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Oleh karena itu, karena suhunya tetap, maka berlakulah hukum Boyle, di mana P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Karena suhunya konstan, T2 sama dengan T1, maka U sama dengan U2 dikurang U1. Selanjutnya proses isokorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas dikatakan melakukan proses isokorik. Karena gas dalam volume konstan atau A sama dengan 0, gas tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0. Dan dalam kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya, kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan atau QV sama dengan delta U.
dengan perubahan energi dalamnya. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas atau pada volume konstan QV. QV sama dengan delta U karena V sama dengan 0, maka W sama dengan P kali V. Maka Q sama dengan U2 dikurang U1 karena yang diserap oleh sistem yang dipakai untuk menambah energi dalam adalah U, maka U sama dengan M kali C V dalam kurung T2 dikurang T1. Untuk proses selanjutnya yaitu proses isobarik, di mana jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap atau konstan, maka gas dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha W sama dengan P delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Q. Jika usaha yang dilakukan oleh gas dapat dinyatakan sebagai selisih energi kalor yang diserap gas pada tekanan konstan dengan energi kalor yang diserap gas pada volume konstan, usaha luar yang dilakukan oleh W sama dengan P V2 dikurang V1. Oleh karena itu, hukum termodinamika 1 dapat dinyatakan Q sama dengan U tambah P dalam kurung V2 dikurang V1. Karena itu pula, maka usaha yang dilakukan oleh proses isobarik dapat pula dinyatakan yang bersamaan W sama dengan Q dikurang U atau sama dengan M dalam kurung C kurang E dalam kurung T dikurang T1. Selanjutnya proses adiabatik. Dalam proses ini tidak ada kalor yang diserap ataupun kalor yang dilepaskan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya. Bila W sama dengan negatif, usaha dalam sistem U bertambah, sedangkan hubungan antara suhu mutlak dan volume gas pada proses adiabatik dapat dinyatakan dengan persamaan T VG pangkat minus 1 konstan atau T1 VG kurang 1 T2 VG kurang 1. Usaha yang dilakukan pada proses adiabatik adalah W dikurang M dikali C dalam kurung T1 dikurang T atau W sama dengan V2G pangkat 1 min 1 kurang V1 G pangkat minus 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Kepada Fitria akan dipersilakan. Baik, suatu gas mempunyai bermacam-macam kapasitas panas, tetapi hanya dua macam yang mempunyai arti praktis, yaitu kapasitas panas pada volume konstan dan kapasitas panas pada tekanan konstan. Kapasitas panas gas ideal pada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas panas gas ideal pada volume konstan, dan selisihnya sebesar konstanta gas umum, yaitu R sama dengan L8,317 Joule per mol. Dengan rumus R sama dengan CP dikurang EV. Dengan keterangan CP adalah kapasitas panas jenis atau kalor jenis gas ideal pada tekanan konstan, dan EF adalah kapasitas panas jenis atau kalor jenis gas ideal pada volume konstan. Baik, terima kasih pada Fitria. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.